Hai guys, sobat rekan pemirsa, jumpa lagi dengan saya. Saat ini saya akan menyampaikan 25 ciri istri menduakan atau jatuh cinta pada laki-laki lain. Istri yang menduakan atau sedang jatuh cinta pada laki-laki lain akan memperlihatkan ciri khusus. Dalam banyak kondisi cenderung memperlihatkan tanda yang hampir sama, ya. Seperti apa saja itu? Yang pertama, mulai lebih banyak acara di luar. Istri memang cenderung menginginkan kebebasan ketika menduakan atau jatuh cinta pada laki-laki lain, sehingga akan lebih senang jika menghabiskan waktu di luar rumah. Hal ini membuatnya lolos dari pengawasan suami, keluarga, atau tetangga sekitar. Kedua, jika ditanya membantah dengan perilaku seolah tidak terima kalau pernyataannya diragukan. Ketika ditanya suami yang memperlihatkan keraguan dari pihak suami, istri juga merasa ibarat tidak diterima tanpa menawarkan klarifikasi meyakinkan, cenderung membantah apa yang ditujukan suami. Biasanya cara membantah dengan gaya yang memperlihatkan ada rasa tidak terima. Ketiga, tidak lagi bisa sekalian dalam membeli sesuatu sehingga sering pergi berkali-kali dalam waktu lama. Ketika bepergian untuk membeli sesuatu, tidak lagi bisa sekalian dalam melakukannya, lebih sering membuang waktu dengan membeli sedikit-sedikit dengan barang yang berbeda, akan dibeli secara sedikit demi sedikit. Meskipun sebetulnya bisa dilakukan dengan sekali bepergian. Keempat, lebih suka berdandan. Dandanan akan berubah ke arah yang lebih baik dari sebelumnya, mungkin ada perhiasan produk kecantikan yang dimiliki. Ini akan terjadi secara otomatis lantaran istri ingin menjadi tampil lebih baik di mata lawan jenis. Keempat, lebih wangi dari sebelumnya. Perubahan parfum yang lebih baik atau kalau sebelumnya tidak pernah pakai parfum, maka sesudah itu akan lebih sering menggunakan parfum. Bahkan ketika pamit untuk melakukan urusan yang biasanya tidak perlu wangi-wangian, istri justru mulai menggunakannya. Untuk mendapatkan kesan yang lebih baik bagi lawan jenis. Keenam, gaya berpakaian yang berubah jadi lebih baik. Pakaian yang dulu tersimpan akan dikeluarkan lagi, bahkan ada kemungkinan mulai memperbarui pakaian dengan membeli baru. Cara berpakaian akan menjadi lebih baik dan cenderung mengikuti demam isu yang sesuai dengan kondisi. Ketujuh, tampak lebih bahagia. Walau tampak tak ada faktor pemicu internal, keceriaan istri akan berubah ke arah yang lebih baik. Dia tampak lebih senang dan ceria dari sebelumnya. Ini disebabkan lantaran ada sumber kebahagiaan lain yang sudah mempengaruhi hatinya. Kedelapan, praktis, tersinggung. Ada rasa kesal dan tidak nyaman sebetulnya ketika sedang membahas sesuatu dengan suami. Keadaan ini akan membuat istri gampang tersinggung dan murka pada suami. Apalagi kalau ada yang membuat perasaan istri merasa tidak nyaman, ada kemungkinan akan terjadi pertengkaran. Keberadaan suami sering dianggap bikin ribet, ya. Bila istri sudah benar-benar terkena perasaannya oleh laki-laki lain. Kesembilan, mulai suka menuntut pada suami. Keadaan suami yang monoton bisa dijadikan istri untuk menuntut keadaan yang lebih baik. Istri menjadi tidak terima dengan keadaan suami, seperti kurang bersyukur terhadap keadaan yang sudah ada. Ini bisa membuat perasaan bersalah pihak suami sehingga istri bisa lebih memegang kendali atas situasi. Kesepuluh, menyalahkan kondisi yang sebelumnya tidak jadi masalah. Keadaan yang sebelumnya tidak begitu jadi masalah mulai diungkit istri dan bisa dijadikan masalah. Istri ibarat berusaha menawarkan tekanan pada suami wacana kondisi yang ada. Kesebelas, mulai banyak berbohong. Suami akan mulai menyadari bahwa istri lebih banyak berbohong sebab apa yang disampaikan sebelumnya tidak sesuai dengan apa yang dinyatakannya sekarang. Kebohongan itu memang tidak seketika ketahuan, tapi ketika diangkat kembali, pernyataan istri akan mengalami perbedaan dari sebelumnya. Kebohongan yang diungkapkan terjadi secara impulsif, sehingga ketika harus mengingat kembali kebohongannya, istri sudah tidak bisa melaksanakan maksimal. 12. Jika belum bekerja meski tidak diberi izin akan memaksa suami semoga bisa bekerja. Jika sebelumnya hanya tinggal di rumah, maka istri akan berusaha minta izin untuk bekerja. Meskipun sempat melarang, istri tetap akan berusaha keras dan memaksa. Bahkan kadang harus bertengkar dulu. Istri hasilnya menentukan kerja tanpa izin suami. Ke-13, ada lisan takut ketika telepon berbunyi. Saat berdua dengan suami dan telepon berdering, ada perasaan takut yang terlihat dari ekspresinya. Ini disebabkan lantaran istri menganggap ada kemungkinan telepon itu pesan panggilan dari laki-laki lain. Rasa takut itu tetap ada meskipun istri merasa menguasai keadaan. Ke-14, menjaga handphone semoga tidak diakses suami. Pasti ada diam-diam dalam handphone miliknya sehingga suami tidak diberikan kesempatan untuk mengakses. Bisa dengan alasan arahan rahasia hingga secara tegas menawarkan larangan. 15, tidak berada pada posisi yang ia katakan.
Suami suatu ketika akan mendapati istri berbohong soal keberadaan, mengaku berada di kawasan tertentu, tapi ketika dicek kebenarannya ternyata istri tidak berada pada kawasan yang dikatakan. Kalau sudah begini, niscaya istri sudah melakukan perselingkuhan. Sebab ia menentukan berbohong dan mengaburkan posisi sebenarnya. Ke-16, mulai menjaga bentuk tubuh. Keinginan untuk memanjakan mata lawan jenis mengakibatkan istri mempunyai kemauan menjaga bentuk tubuh, lebih suka diet sehingga menjaga makan sehingga badan tetap menarik. Ya. Ke-17, tampil lebih manis dari sebelumnya. Menjadi lebih manis dari sebelumnya dalam segala hal, tujuannya untuk menarik minat lawan jenis terhadapnya. Ke-18, jika sudah bekerja akan mengaku sering lembur atau banyak kegiatan. Khusus untuk istri yang sudah bekerja akan terlihat lebih sibuk dari sebelumnya, mengakunya sering lembur hingga banyak kegiatan di kawasan kerja. Ke-19, saat di rumah lebih sering menentukan memisahkan diri daripada bercengkrama dengan suami. Istri menjadi tidak begitu nyaman kalau suami terlalu sering menunggu. Lebih menentukan memisahkan diri meskipun dengan alasan seolah-olah ingin melaksanakan sesuatu. Saat melaksanakan sesuatu pun terkesan lebih lama. Ke-20, mulai asik dengan media umum dan lebih malas untuk acara dengan tetangga lain. Istri menjadi jarang bergaul lantaran sebetulnya menikmati pergaulan dengan seorang melalui chat atau media sosial. Ini terjadi ketika istri stres memulai perselingkuhan. Hasrat ingin berkomunikasi terus-menerus itu cukup besar hingga membuatnya malas untuk acara lain. 21, ada yang tidak beres dalam persoalan keuangan istri. Rasanya nggak masuk akal dalam persoalan keuangan istri. Bisa saja istri seolah mengalami peningkatan persoalan keuangan lantaran bisa beli ini itu yang kadang melebihi kemampuan dan kondisi sebenarnya. Ini bisa terjadi kalau istri mendapatkan hadiah tapi mengaku membelinya sendiri. Bisa jadi istri terkesan kekurangan dalam hal keuangan padahal tidak ada keluhan memakai hak untuk hal itu. Ke-22, banyak menuduh sehingga suami akan fokus pada diri sendiri. Kalau saja suami juga suka melaksanakan kecurangan, istri bisa dengan gampang menuduh lebih dulu. Semoga suami fokus pada kesalahannya sendiri, walaupun suami tidak melaksanakan kecurangan. Supaya suami lebih fokus pada pembelaannya. Ke-23, tanpa sebab ada saatnya tiba-tiba baik atau manja dengan suami. Suami bisa menjadi tampak lebih baik atau tiba-tiba bersikap manja. Ada maksud tertentu yang sebetulnya ada di balik itu. Bisa saja untuk menutupi kecurangan atau bisa saja sedang ada persoalan dengan selingkuhan dan butuh sosok laki-laki untuk mengobati kegalauan. Ke-24, mulai menjaga privasi. Mulai menjaga privasi untuk urusan pribadi, bahkan kadang tidak begitu ingin mencampuri urusan suami. Tujuannya semoga suami juga tidak terlalu mencampuri urusan istri. Ke-25, akhirnya merasa tidak nyaman dengan suami hingga sering cari masalah. Ya. Andai saja, jadi istri akan berusaha untuk mencari masalah dengan suami supaya bisa terjadi jaga jarak dengan suami. Demikian dari saya, jangan lupa klik subscribe, klik like, tekan tombol lonceng, komentar, dan share ya. Terima kasih.